Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Faqala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap datang bulan Rabiul Awal, masjid-masjid di tanah air ramai dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya di masjid, tetapi juga di mushola, di rumah-rumah warga, di sekolah, di instansi pemerintah, bahkan sampai di istana. Peringatan ini pun digelar. Alunan salawat dan syair-syair cinta Rasul serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran lebih sering terdengar dari sudut-sudut kampung di pemukiman warga. Nilai-nilai luhur dan pesan-pesan keagamaan kembali dikokohkan oleh para mubaligh, para pendakwah, dan juga oleh para ulama pewaris para nabi. Hal ini kian menegaskan betapa tingginya kecintaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa kuatnya keinginan mereka untuk bisa berkumpul bersamanya di hari kelak kemudian atau di hari kiamat. Sebab kelak setiap hamba akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Peringatan ini dilakukan oleh kaum muslimin sebagai wujud kecintaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan alam yang sangat berjasa pada mereka. Sebab beliau adalah sosok pembawa cahaya penerang di tengah kegelapan. Beliau oasis di tengah gurun yang tandus, dan beliau pula yang mengantarkan mereka kepada pintu gerbang keimanan. Maka pantaslah mereka bergembira karena kelahirannya. Sebab ia adalah Nabi yang paling mulia, utusan yang menjadi rahmat di seluruh alam. Dan kita pun disuruh bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala atas datangnya rahmat itu. Sebagaimana firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kaum muslimin mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kelahirannya, bukan hari wafatnya, sebagaimana layaknya tradisi di dalam masyarakat atau sebagian masyarakat yang memperingati
kematian atau wafatnya seorang ulama atau kiai atau tokoh yang berjasa? Jawabannya adalah sangat sederhana. Yang pertama adalah tidak mungkin membandingkan seorang Rasul Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Kemudian yang kedua adalah ulama atau pahlawan dikenang pada hari wafatnya setelah terlihat perjuangannya, setelah terlihat jasa-jasanya. Sementara Rasulullah SAW sebelum kelahirannya pun sudah membawa banyak keberkahan. Sejak Adam diciptakan, Nabi Muhammad SAW, nama Nabi Muhammad SAW telah tertulis di pintu surga. Kemunculannya telah diberitakan di dalam kitab Injil dan Taurat. Oleh karena itu, 12 Rabiul Awal menjadi momen yang paling dinanti oleh manusia di seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai bentuk kegembiraan atas kehadiran sosok panutan alam, tak heran pula jika beberapa kejadian mengagumkan turut mengiringi kelahirannya. Itulah sebabnya beliau dikenang pada hari kelahirannya. Sejumlah kejadian menakjubkan tersebut, antara lain yang pertama adalah dihancurkannya pasukan Abraha yang hendak menyerang atau menyerobokkan Ka'bah oleh kawanan burung ababil. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 571 Masehi, tepat pada tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyerangan Abraha dipicu oleh kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi warga penjuru Jazirah Arab. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyelamatkan rumahnya Baitullah. Gajah-gajah Abraha berhenti di tempat yang dikehendakinya. Saat itu Rabbul Ka'bah atau pemilik Ka'bah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru, membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu itu kemudian ditimpakan dari atas ke kepala bala tentara Abraha. Kedahsyatan peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sebagaimana yang diungkap oleh Mahzum bin Hani al-Mahzumi pada malam kelahiran Nabi SAW, Istana Kisra berguncang hingga 14 balkonnya runtuh. Api di negeri Persia yang selalu disembah oleh kaum Majusi padam seketika. Padahal sudah 1000 tahun lamanya api tersebut selalu menyala. Seiring dengan kejadian itu, air danau sawah surut, lembah Samawah kebanjir, sejumlah mata air mengering, sehingga membuat Kisra dan rakyatnya bingung kelimpungan. Dikabarkan pula seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mubidzan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda yang bagus. Unta-unta itu lantas berjalan mengarungi sungai Tigris dan Eufrat, lalu menyebar ke seluruh negerinya. Dan menurut penafsiran, sebuah peristiwa besar di penjuru Arab akan terjadi. Peristiwa dimaksud tidak lain adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. Hal ini diakui oleh kaum jin sendiri sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami telah mencoba
mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan ketat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar beritanya. Tapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengar seperti itu, pintu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Padahal sebelumnya mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar langit untuk kembali disebarkan kepada juru ramal dan tukang sihir. Namun setelah Nabi SAW lahir, Allah meminta langit dihalangi dari setan dan dipenuhi oleh penjagaan malaikat, panah-panah api, sehingga mereka tak lagi bisa mendengarnya. Diriwayatkan tatkala tak bisa mengakses informasi langit, kaum jin berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada iblis, pimpinan mereka. Dengan cepat iblis menginstruksikan agar kaumnya menyebar ke penjuru bumi dari barat sampai timur, seraya memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ternyata dari pengamatan mereka ditemukan bahwa di kota Mekah telah lahir seorang bayi yang tengah dikerumuni oleh para malaikat. Bayi itu mengeluarkan sinar yang memancar ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru saja dilahirkan. Begitu kejadian tersebut dilaporkan, iblis sangat menyesalkannya, sebab panutan alam telah datang. Artinya rahmat bagi umat manusia akan terlimpahkan, sehingga pantaslah menurutnya jin dan setan dihalang-halangi naik ke langit dan mencuri informasinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, beberapa kejadian yang menimpa Halimatus Sa'diyah, ibu persusuannya Nabi SAW. Kala itu serombongan wanita dari Bani Sa'id datang mencari bayi yang akan disusuinya demi untuk mendapatkan upah dan bayarannya, termasuk Halimah yang diantar suaminya beserta bayi mungilnya. Namun 2 hari berada di Mekah, Halimah belum juga mendapatkan bayi. Yang tersisa hanyalah bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah. Rupanya bayi yang satu ini tidak menjadi pilihan para wanita Bani Sa'id lainnya, mengingat kondisinya yang yatim yang membuat harapan mereka untuk mendapatkan upah menjadi sirna. Akan tetapi karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah sepakat dengan sang suami untuk tetap mengambil bayi yang yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga, begitu sang bayi diterima dan dibuka kain bungkusnya, Halimah melihatnya penuh ta'ajub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum, karena baru kali ini dirinya mendapatkan bayi yang luar biasa. Tak sampai di situ. Begitu si bayi disusui, air susu dari Halimah mengalir begitu derasnya. Bahkan unta mereka yang semula kurus seketika itu menjadi gemuk dan tahan menempuh perjalanan jauh. Sejak itu keberkahan pun berlimpah, tidak hanya kepada keluarga Halimah, tetapi juga kepada kabilahnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah beberapa peristiwa yang begitu menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi peristiwa lainnya seperti tersungkurnya berhala, terdengar suara dari dalam Ka'bah, ramainya burung seakan memberi salam, kejadian Siti Aminah yang sama sekali tak merasa letih saat melahirkan, datangnya para wanita mulia saat persalinannya, dan kondisi bayi seperti yang sudah dikhitan. Mudah-mudahan hal ini membuat kita semakin cinta dan kagum kepadanya, serta dapat meniru, dapat mencontoh apa yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita semua dan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء وسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.